لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وجاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم الدين أما أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan langkah kita ini. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, baik berupa puasa, salat fardu dan salat sunnah, tadarus Al-Quran, zakat, infak dan sedekah yang kita bulan suci Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Di satu pagi hari raya beliau mendapati sekelompok kawanan anak-anak yang sedang asik bermain-main. Semua tak ada yang gembira kecuali seorang anak yang duduk menyendiri dengan wajah yang murung. Rasulullah SAW mendekati anak tersebut dan menanyakan gerakan apa yang menjadikannya bermuting berja sambil terisak. Anak tersebut menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu ayahnya telah meninggal, sedangkan ibunya tidak memperdulikan nasibnya. Ia hidup sebatang kara. Mendengar penuturan anak tersebut, Rasulullah SAW segera mengajak masuk ke dalam rumahnya, memandikannya, lalu memberikannya pakaian yang terbaik untuknya. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, maukah kau aku jadikan aku sebagai ayah angkatmu, wahai anakku? Fatimah sebagai bibimu dan Ali bin Abi Thalib sebagai seorang bocah yang tadinya bermurah durja kini mendadak bahagia, yang tadinya pusat dan tak terurus kini wangi dan berpakaian rapi. Itulah sosok Rasulullah SAW yang bertemu dengan seorang anak
yang bernama Zaid bin Harithah, yang di kemudian hari melahirkan seorang putra yang bernama Usama bin Zaid bin Harithah, panglima Rasulullah SAW di usia 16 tahun. Al-Quran telah merekam secara nyata bagaimana besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada sesama. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Itulah sepenggal kisah indah yang pernah terjadi di hari raya bersama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Hari ini kita berada di bulan Syawal, berpisah dengan bulan mulia Ramadan dengan segala amalia yang sudah kita lakukan di dalamnya. Semoga ia diterima, ditegakkan pahalanya dan telah bisa menemani kita dalam alam barzakh kita. Bulan Ramadan yang mulia itu kini sudah tiada. Pada tahun yang akan datang menjauh dari pandangan mata, meninggalkan sekian cerita dan asa. Hadirin, walau Ramadan telah tiada, harapan tidak boleh sirna. Asa harus dijaga sepenuh jiwa dan raga agar warisan Ramadan ini bisa menuai ridha, cinta dan anugerah dari Sang Maha Penguasa Ar-Rahmanur Rahim. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa warisan mulia yang harus kita rawat dan jaga dengan baik sebagai peninggalan bulan suci Ramadan yang baru saja meninggalkan kita beberapa saat yang lalu. Yang pertama, mari kita coba jaga spirit keimanan Ramadan. Bulan Ramadan dengan seluruh keutamaannya telah memberikan spirit keimanan bagi setiap muslim. Atas dasar kekuatan imanlah ia mampu menahan lapar dan dahaganya saat berpuasa, dan atas dasar iman pula ia bertahan dalam qiyamul lailnya, dan atas dasar iman pula lah ia mengeluarkan zakat fitrah dan zakat-zakat lainnya termasuk zakat malnya. Andai kata Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi seorang muslim, tentu dia tidak akan membiarkan spirit keimanannya redup. Dengan spirit tersebut dia akan terus bermujahadah untuk menggapai takwa. Ronis apa, Pak? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Quran ayat 102. Tangan terus cacat ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan? Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan iman. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Warisan yang kedua dari bulan Ramadan adalah menjaga tradisi budaya atau penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan telah membantu menguatkan tradisi beribadah, bukan hanya menguat secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas. Tradisi budaya tidak hanya menguat di siang hari, tapi juga di malam hari-hari Ramadan. Intensitas ibadah semakin diperintahkan dipacu dengan mencari malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam mencari malam Lailatul Qadar, tidak ada yang lebih kuat dipacu selain ibadah-ibadahnya, baik itu ibadah qalbi atau ibadah hati, jasadi atau ibadah fisik, maupun ibadah maliyah atau ibadah harta. Tradisi menguatkan ibadah di bulan Ramadan ini harus bisa ditransfer ke bulan-bulan setelah berakhirnya bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah.
Warisan ketiga yang harus kita jaga sebagai peninggalan bulan suci Ramadan adalah mari kita rawat benteng-benteng Ramadan. Amalan ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Ia adalah benteng bagi setiap muslim, benteng dari syahwat dan benteng dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innamas siyamul junnatun yastadillu biha minan nar, huwa li wa ana ajzi bihi." Yang artinya puasa adalah tameng yang dijadikan tempat perlindungan seorang hamba dari neraka. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri akan memberikannya ganjaran. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis tersebut menegaskan bahwa puasa adalah benteng pertahanan yang kuat bagi seorang muslim dari buruknya pengaruh syahwat perut dan syahwat kemaluan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh yang sangat ditakutkan dari kalian adalah syahwat tinggi dari perut dan kemaluan karena hawa nafsu yang menyesatkan. Dalam sebuah riwayat dari sahabat Abi Hurairah, Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhulun nas al-jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq wa su'ila an aktsari ma yadkhulun nas an-nara faqala al-famu wal faraj. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah yang pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Beliau lalu ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, maka Nabi menjawab, mulut dan kemaluanmu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan Al-Quran. Hadirin yang rahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, bacalah Al-Quran karena dia datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pemiliknya. Bacalah Zahrawain, yakni Al-Baqarah dan Al-Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat seolah-olah awan atau seolah-olah dua kelompok burung berbaris berhujah membela para pemiliknya. Bacalah surah Al-Baqarah karena mengambilnya berkah, meninggalkannya kerugian, dan tidak bisa dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ramadan berperan menjaga hubungan baik kita dengan Al-Quran dengan membacanya, mentadabburinya, serta mengamalkan isinya. Semua ini adalah hubungan dengan Al-Quran yang harus terus kita jaga walaupun Ramadan telah meninggalkan kita. Yang kelima dan yang terakhir, mari kita merawat atmosfer keagamaan kita. Sekali dalam tahun Allah datangkan dalam kehidupan orang yang beriman momentum yang begitu kuat atmosfer keagamaannya, yaitu hadirnya bulan suci Ramadan. Pada momentum ini pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Padanya semua kebaikan lipat gandakan pahalanya, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bulan yang telah menghadirkan atmosfer keagamaan ini telah pergi, tetapi kepergiannya tidak boleh menjadikan atmosfer keagamaan yang telah didatangkan yang juga harus pergi. Kita wajib menjaga atmosfer keagamaan tersebut dalam kehidupan kita sesudah Ramadan ini, hingga nanti kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Imam Ibnu Katsir menafsirkan dalam ayat ini yang artinya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Artinya, peliharalah Islam dalam diri kalian sewaktu kalian sehat dan sejahtera, agar kalian nanti mati dalam keadaan beragama Islam. Karena sesungguhnya sifat dermawan itu terbina dalam diri seseorang berkat kebiasaannya dalam berderma. Barang siapa yang hidup menjalani satu hal, maka ia pasti mati dalam keadaan hal tersebut. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berperang kepada suatu hal, maka kelak ia dibangkitkan dalam keadaan atau hal tersebut. Perintah untuk menjaga atmosfer spiritual adalah perintah yang wajib, karena hanya dengan menjaganya seseorang akan mudah menjadikan akhir kehidupannya sebagai akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت ولينا ومولانا يا مجيب السائلين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرضى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. يا رحمن يا رحيم يا رحمن ya Rahim. Dalam dekatan Syawalmu yang suci ini kami semua jamaah salat Idul Fitri pada minggu Quraisy ini ya Allah, dengan rasa rendah diri sepenuh hati kami yang kerja dan hina ini memohon doa dengan sepenuh pengharapan kepadamu ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengarkan permintaan dan doa-doa kami, karena sesungguhnya hanya kepada Engkau lah kami memohon dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Ya Rahman ya Rahim, pagi hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabb. Walau raga ini penuh dengan dosa, menengadahkan kedua tangan ini walau ia penuh dengan noda, kami gerakkan lisan-lisan kami walau ia penuh dengan dusta, kami angkat wajah ini ke hadirat-Mu ya Rabb, walau ia terkadang rasa tak pantas hadir dalam tasbih-Mu. Ya Rabb, dengarkanlah rintihan hati kami, para hamba-hamba-Mu yang telah menganiaya diri hanya dalam hilaf dan dosa. Apa akan pengabdian dan penghambaan kepadamu ya Rabb. Kami teteskan air mata ini sebab dia dalam gelapnya hati masih ada secerca iman dan harapan ya Rabb. Ada asa dan permohonan agar kiranya Engkau berkenan mengampunkan dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ya Rahman ya Rahim, di pagi yang penuh dengan ceria ini, di hari yang fitri dan mulia ini, kami yang bersimpuh di hadapan-Mu secara tulus ikhlas memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau ampunkan dosa-dosa orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami ya Rabb, abang dan adik-adik kami, kakek dan nenek kami, suami ataupun istri-istri kami, serta orang-orang yang kami cintai yang telah mendahului kami. Mereka telah pergi untuk selamanya, meninggalkan dunia yang fana, ditangis oleh sanak saudara, tidak dapat memandang mereka, tiada tangan dapat menyentuh kelembutan jari jemari sayang mereka, tiada tutur kata kecuali untayan doa dari lubuk hati Ananda. Buat ayah tercinta dalam alam barzahnya, ayah semoga Engkau damai dalam nikmatnya, senyum bahagia dalam ridhonya. Maafkan Ananda yang belum sempat membalas jasa, mencurahkan cinta buat ayah Anda. Hanya untayan doa dan ampunan kepanjatkan dari negeri nan jauh di mata. Semoga Allah menerima amal ibadahmu wahai ayah Anda. Juga untayan doa tak teringat buat Bunda di dalam alam baka. Semoga Engkau bahagia nikmat dalam surganya. Bunda, rindu mata memandang wajahmu yang ayu, sentuhan tangan kasihmu, senandung doa dan petuah dalam hidupku. Kini Bunda sudah tiada,
Walau hati Ananda rindu Pak Gunung Semeru, namun tak cukup bagiku jasa-jasamu. Terimalah doa dan bakti Ananda. Ya Rabb, satukan kami dalam jannah-Mu. Satukan kami dalam surga-Mu bersama orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Rabb. Ya Allah, di hari yang ini kami meminta kepada-Mu. Juga doa tulus kalbu buat orang-orang terkasih dalam hidup kami, ya Rabb. Andaikan ada di antara kami yang pasangan-pasangan kami baik suami atau istri yang telah tiada, telah mendahului kami, Kau panggil mereka dalam ridha-Mu, maka ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Siraulah noda dan hilak mereka dengan air cinta dan maghfirah-Mu, ya Rabb. Akan kami jaga seluruh jiwa raga semua amanah mereka. Kuatkan langkah kami, kokohkan pijakan kaki kami, semelintir kami dengan kain inayah-Mu, dan bersihkanlah hati kami dengan tetesan air mata taubat kepada-Mu, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menyatukan kami di dalam alam dunia-Mu, maka satukan kami di dalam surga-Mu, ya Rabb. Ya Rabbal Alamin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, turunkanlah ampun inayah-Mu dan pancarkanlah mentari rahmat dan karunia-Mu, agar kami selalu tegak di jalan dakwah-Mu, di jalan Nabi-Mu. Karuniakan kepada kami, ya Rabb, karuniakan kepada kami keteguhan dalam agama, ketegasan dalam asa, kejelasan dalam apa dan di mana. Jaga iman kami, ya Rabb, di negeri yang jauh dari pandangan atau pantauan saudara, nasihat dari orang tua. Ya Rahman ya Rahim, kami juga memohon ampunan kepada-Mu, ya Rabb, untuk kaum kerabat kami, sahabat-sahabat kami, dan guru-guru kami yang telah dahulu meninggalkan kami di alam barzakh. Golongkanlah mereka dengan golongan orang-orang yang Engkau ridai. Apabila tiba gilirannya kami menuju alam barzakh-Mu, maka Engkau ambillah kami dalam keadaan yang baik-baik. Matikan kami dalam iman kepada-Mu. Ambillah roh kami dalam maghfirah-Mu. Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Jabbar, karuniakanlah kepada kami jiwa yang tenang dan tentram. Hiasilah hati kami dengan sifat syukur, ridha, sabar, ikhlas dan amanah dan bertanggung jawab. Kau jauhkanlah kami, ya Rabb, dari sifat-sifat ujub, riya, takabur, fitnah, mengadu domba dan berburuk sangka serta berkhianat. Ya Rahman ya Rahim, jika ada di kalangan kami yang merasa diuji dengan kesusahan, maka bantulah mereka, permudahkanlah urusan mereka, ya Rabb. Jika ada di kalangan kami yang mereka sedang bersedih hati, berikanlah ketenangan jalan keluar kepada mereka. Jika ada di kalangan kami sedang berhajat dengan keperluannya, maka tunaikanlah hajat mereka dan cukupkanlah keperluan mereka. Jika ada di kalangan kami mereka yang sedang diuji dengan sakit, maka Engkau sembuhkanlah mereka, ya Rabb. Ya Allah, agar mereka dapat beribadah bersama kami. Jika ada di kalangan kami yang mereka berdurhaka kepada ibu bapanya, kurang berbakti pada mereka, sadarkanlah mereka, ya Rabb. Jadikanlah surga di depan mata mereka, berbakti kepada orang tua. Ya Rahman ya Rahim, Ya Razzaq ya Fattah ya Alim, karuniakan kepada kami rizki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah dengan rizki itu kami semakin dekat denganmu, ya Ilahi. Dan janganlah Engkau jadikan kami daripada golongan orang yang lupa diri setelah mendapatkan rizki darimu. Halalkanlah makan minum kami, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mawas diri dalam segala tindak tanduk kami. Ya Rabb, Ya Rahman ya Rahim, bantulah kami dalam menjalankan urusan agama kami. Elokkanlah urusan dunia kami, ya Rabb, yang padanya tempat kami mencari kehidupan. Elokkanlah urusan akhirat kami, yang padanya tempat kami kembali untuk selama-lamanya. Jadikanlah kehidupan kami sebagai tambahan segala kebaikan pada kami, dan jadikanlah kematian sebagai ketenangan kami dari segala kejahatan dan kemaksiatan. Sesungguhnya kami ingin kembali kepadamu dengan jiwa raga yang tenang dan dalam maghfirah-Mu. Ya Rabbal Alamin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, janganlah Kau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir buat kami. Ya Rabb, pertemukanlah kami dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan iman kepada-Mu. Tapi andaikan Ramadan ini terakhir buat kami, jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang Kau rahmati. Jadikanlah Ramadan ini paling berarti, penuh dengan cahaya iman, menerangi kegelapan pada hati-hati kami, menuri ridho serta kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Rabb, temukanlah kami dengan Lailatul Qadar,
Terimalah amal kami di malam itu ya Rabb. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang dapat beramal dengan malam Lailatul Qadar itu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, terimalah amal-amal kami di bulan suci yang mulia, bulan Ramadan yang telah berlalu beberapa saat yang lalu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayatqa. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai hujah kepada kami. Jadikan Al-Quran sebagai hujah kami dan bukan hujah kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Adhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allah. Atas nama PKP Korea Selatan, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh takmir masjid, khususnya Masjid Al-Amin dan seluruh masjid serta musola yang ada di wilayah Daegu, serta seluruh tim KBRI yang ada di Korea Selatan, dan kepada seluruh jemaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.